Cerita diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga yang bahagia yang terdiri dari sugar daddy bernama Aldo, mamah cantik bernama Maira, dan anak mereka yang imut yang bernama Kayla, serta asisten rumah tangga mereka yang aduhai bernama Yani. Kayla ini memiliki hobi merekam dengan kameranya, dan ia memiliki boneka kesayangan yang bernama Sabrina. Suatu hari, Maira, Aldo, dan Kayla pergi keluar rumah. Namun saat di jalan, tiba-tiba rem menjadi blong, dan terjadilah kecelakaan tragis yang menyebabkan anak sematawayang mereka, Kayla, meninggal dunia. Kematian Kayla sangat membuat Aldo dan Maira menjadi sangat sedih, terutama Maira yang begitu sayangnya kepada Maira. Sampai-sampai setelah kematian Kayla, Maira menjadi pendiam dan selalu menyendiri karena cinta dan kesedihannya yang amat dalam seakan hidup segan mati pun tak mau. Sampai suatu malam, di hari ulang tahunnya Kayla, Maira mengalami suatu keanehan lur. Maira mendengar ada yang masuk pintu kamar. Setelah diperiksa, ternyata boneka Sabrina sudah berpindah ke kasur. Lalu ia mendengar ada yang menggunakan kamar mandi dan pipi yang rusak yang menyala dengan sendirinya. Esok harinya, Elsa datang menjenguk Maira. Lalu ia mengajak Maira untuk shopping agar Maira bisa menghilangkan kesedihannya. Mereka pun pergi shopping. Namun, bukannya refreshing yang dapat, Maira malah semakin sedih karena melihat suami istri bermain bersama putrinya. Maira menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami. Maira merasa bahwa Kayla belum benar-benar pergi dan masih ada di sekitar Maira. Perasaan itu muncul karena kejadian-kejadian aneh tersebut sesuai dengan kebiasaan Kayla yang suka pipis dan nonton TV sendiri pada malam hari. Lalu sambil ngawur, Elsa menyarankan untuk memanggil Kayla dengan ritual lagu lengser wengi, dan Maira pun mau melakukannya. Dengan berbekal pengetahuan Mbah Google, mereka mulai melakukan ritual pemanggilan dengan boneka Sabrina sebagai medianya. Maira pun menyanyikan lagu lengser wengi. Lalu setelahnya, lilin tiba-tiba mati dan ada yang mencoba membuka pintu. Dan ternyata itu hanyalah Yani. Merasa ritualnya tidak berhasil, mereka pun pergi keluar. Tapi ternyata mulai dari situlah arwah Kayla mulai mengganggu Maira untuk menunjukkan eksistensinya. Karena gangguan-gangguan itu sudah mulai parah, akhirnya Elsa mengajak Anya ke rumah Bularas yang pernah membantu temannya Anya dalam menyelesaikan masalah boneka hantu. Pergilah Anya dan Elsa ke rumah Bularas. Namun ternyata Bularas sudah 2 tahun berhenti dari pekerjaannya itu. Untungnya ada Bagas, adiknya Bularas, yang bisa membantu Maira. Bagas menjelaskan bahwa besar kemungkinan Kayla ingin berkomunikasi untuk menyampaikan sesuatu. Kayla telah memberikan petunjuk kata main, harta karun, dan angka 26. Semuanya mudah dimengerti, hanya tinggal angka 26 saja yang harus dipecahkan. Untuk itu, Bagas, Maira, dan Elsa melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan Kayla dengan cara melakukan ritual pemanggilan arwah yang sama seperti yang telah mereka lakukan. Hasilnya ada petunjuk baru, yaitu kata kamarku 26. Maira langsung pergi ke kamar Kayla dan memeriksanya. Dan akhirnya ia menemukan kotak yang harusnya berisi 26 memory card yang dipakai Kayla untuk merekam. Namun setelah dihitung, ternyata hanya ada 25 memory card. Dan memory card yang hilang itulah yang menjadi kunci penting tentang apa yang ingin disampaikan oleh Kayla. Scene beralih ke Bagas yang sedang menelepon Laras untuk meminta bantuannya. Tapi Laras menolak dengan keras. Hal itu karena trauma Laras karena dulu ketika menghadapi boneka arwah Uci, Laras kehilangan suami, anak, dan orang-orang yang dicintainya. Lalu Laras pun termenung dan bicara sendiri dengan foto anaknya. Lalu tiba-tiba kaca di foto anaknya menjadi pecah. Mengetahui itu adalah petanda buruk, Bularas pun langsung pergi OTW untuk membantu Bagas. Ritual tingkat lanjut pun akan dilakukan oleh Sarah, Bagas, Maira, dan Aldo.
Mayra menceritakan tentang memory card ke-26. Laras pun mulai melakukan ritual dan masuk ke dalam dunia jin untuk bertemu arwah Kayla langsung. Kayla memberikan petunjuk bahwa memory card ke-26 itu ada di basement. Bagas, Mayra, dan Aldo pun mencarinya, dan akhirnya memory card ke-26 itu pun ditemukan. Setelah dilihat, ternyata memory card itu merekam Yani yang sedang menyuruh orang lain untuk mensabotase mobil Aldo yang mengakibatkan kejadian kecelakaan tersebut. Ya, Yanilah yang menjadi dalang terbunuhnya Kayla. Ternyata Yani ini adalah seorang pelakor yang ingin merebut Aldo dari Mayra. Karena Yani tahu bahwa Mayra sulit untuk mengandung. Sehingga ketika Kayla lahir, Kayla menjadi harapan dan kebahagiaan satu-satunya Mayra dan Aldo. Dengan terbunuhnya Kayla, Yani ingin Mayra terus keluput dalam kesedihannya. Sehingga Mayra menelantarkan dan tidak memperhatikan Aldo. Dan ketika Aldo sedang dalam kondisi seperti itu, adalah kesempatan Yani untuk mendapatkan Aldo. Yani pun lalu diikat agar tidak melarikan diri. Namun, kipas angin tiba-tiba saja jatuh ke arah Yani. Untungnya, Yani masih sempat diselamatkan oleh Bularas. Tapi imbasnya, Bularas ditarik, diserang sampai pingsan dan dikunci di dalam kamar mandi. Aldo dan Bagas pun berusaha menyelamatkan Bularas. Di sisi lain, Yani bisa melepaskan ikatannya. Lalu, ketika Mayra sedang lengah, Yani menusuk Mayra dengan gunting. Di sini terjadi kejar-kejaran antara Yani dan Mayra, dan terjadi pertarungan antara mereka. Di tengah-tengah pertarungan, Aldo datang mencoba menghentikan Yani, tapi ia malah terkena pukulan dan jatuh menimpa meja dan akhirnya pingsan. Mayra beberapa kali terkena tusukan, dan akhirnya ia dimasukkan ke dalam lemari lalu diracuni oleh gas LPG sampai akhirnya dia sakaratul maut. Dan ketika Yani akan mengakhiri hidupnya Mayra, ternyata Mayra telah dirasuki arwahnya Kayla. Lalu terjadi efek comeback, di mana Yani akan dibunuh oleh Kayla. Laras, Bagas, dan Aldo yang sudah tersadar mencoba menghentikan Kayla dan menyelamatkan Yani. Mayra yang telah dirasuki arwah Kayla diruqyah oleh Aldo untuk mengeluarkan arwah Kayla. Namun, tiba-tiba lampu mati dan tubuh Mayra terangkat. Dan alhamdulillahnya, Kayla mau keluar dari tubuhnya Mayra. Mereka semua pun mencoba keluar dari rumah itu. Dan ketika mereka semua hampir bisa keluar, Yani terlilit tali yang tak kasat mata lalu ditarik oleh Kayla dan pintu pun kembali terkunci. Yang terjadi selanjutnya adalah Kayla berhasil merasuki tubuhnya Yani. Kayla terus-terusan menyiksa tubuh Yani sampai ia hampir benar-benar mati. Mayra, Laras, Aldo, dan Bagas berusaha masuk kembali ke rumah untuk menyelamatkan Yani. Mereka bersusah payah. Namun pada akhirnya ketika Kayla akan menusuk kepalanya Yani, mereka berhasil menghentikannya. Bagas mencoba mengeluarkan Kayla, namun tidak berhasil. Bularas menjelaskan, agar Kayla bisa keluar dengan tenang, Mayra harus mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, karena ikatan batin antara ibu dan anak begitu kuat. Ketika Mayra marah, maka Kayla pun akan ikut marah, dan ketika Mayra mengikhlaskan, maka Kayla pun akan tenang. Mayra pun berbicara kepada Kayla, agar dia menjadi anak yang baik dan memaafkan Yani. Dan akhirnya Kayla pun keluar dari tubuh Yani. Lalu setelahnya, Mayra dan Aldo benar-benar bertemu dengan Kayla. Terjadilah momen yang mengharukan antara ibu dan anak. Akhirnya, amarah Kayla pun hilang, dan wujud Kayla berubah menjadi lebih cantik dan pergi ke sisinya dengan tenang. Di akhir film terlihat Bularas yang lebih berbahagia. Bularas menceritakan kepada Bagas bahwa ia mendengar anaknya Sira yang telah meninggal mengatakan ibunya harus tetap semangat dan membantu orang lain. Sedangkan Aldo dan Mayra lalu memutuskan untuk tetap bersama sampai ajal menjemput. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika ada request film silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa kembali tetap di Zitori ID.